Mengapa orang begitu sulit untuk membiasakan diri bergantung kepada Tuhan? Berbagai macam alasan bisa dikemukakan yang menyebabkan seseorang tidak mau terbiasa bergantung kepada Tuhan. Pertama, mungkin dirasakan bahwa Tuhan itu tidak tampak, tidak kelihatan, Dia adalah roh. Bagaimana mungkin saya bisa bergantung kepada yang tidak kelihatan itu? Saya lebih suka bergantung kepada yang kelihatan, berkat-berkat yang kelihatan atau materi yang kelihatan, walaupun yang kelihatan itu bisa segera habis dan punah. Hal kedua yang menyebabkan orang menjadi tidak suka atau tidak mau terbiasa bergantung adalah pandangan yang menganggap bahwa bergantung itu tanda kelemahan. Bergantung itu tanda orang belum dewasa, tidak mandiri, apa-apa bergantung. Dan lalu kemudian itu diterapkan di dalam percaya kita kepada Tuhan untuk memilih tidak bergantung kepada Tuhan kecuali kepepet. Bergantung kepada Tuhan baru kalau dalam keadaan darurat. Dan bergantung kepada Tuhan kalau memang menguntungkan atau bisa membebaskan saya dari berbagai macam pergumulan. Dan disinilah sebenarnya kegagalan iman percaya kita. Karena iman sesungguhnya bukan bicara tentang kemandirian, melakukan segala sesuatu sendirian, tanpa melibatkan siapa-siapa apalagi melibatkan Tuhan, dan menganggap dengan seseorang bisa mandiri, melakukan apa-apa sendiri, itu tanda kedewasaan iman. Padahal sebaliknya, iman yang sejati adalah justru iman yang diawali dengan kebergantungan yang total, mengandalkan Tuhan. Dan ini merupakan satu kebiasaan yang perlu dibangun setiap saat kepada Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam keadaan apapun juga, termasuk pada saat masalah hidup yang menggunung, justru kita paling membutuhkan untuk terbiasa bergantung kepada Tuhan dan senantiasa terhubung dengannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang mau kembali lagi membangun kebiasaan-kebiasaan rohani yang harusnya bertumbuh di keseharian kita. Hari ini saya ingin mengajak membaca dari Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Lalu satu bagian lagi dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dua bacaan kita hari ini, pertama dari kitab Yesaya, mengajarkan tentang satu pemahaman yang kita perlu pegang penuh di dalam hidup iman kita, yaitu bahwa Tuhan adalah yang maha berdaulat, paling berotoritas dan pegang kendali atas segalanya. Dan ini dikatakan kepada dan tentang Kores, seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk mengajar dan menyatakan satu kehendaknya bagi bangsa pilihan Tuhan.
Dan untuk itu maka Tuhanlah yang mengatakan, akulah yang ambil alih otoritas. Akulah yang pegang kendali. Selain aku tidak ada yang lain. Dan ini diucapkan berulang kali dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Akulah Tuhan berulang kali disebutkan. Bahkan dikatakan yang paling penting di situ adalah bahwa sampai terbenamnya matahari sejak terbitnya tidak ada yang lain di luar aku. Aku Tuhan dan tidak ada yang lain yang jadikan terang dan gelap, yang jadikan nasib mujur dan ciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini adalah harusnya menjadi dasar iman kita bahwa Tuhan tidak ada duanya. Dia adalah satu-satunya yang paling dapat kita andalkan dan bahkan harus kita andalkan. Kita harus bergantung kepadanya, bukan bergantung kepada nasib. Pada saat di mana masalah menggunung, masih ada orang yang merasa bahwa inilah nasib saya. Dia merasa bahwa memang sudah nasibnya begitu, mau diubah bagaimana lagi. Dan dia pasrah menyerah kepada nasib. Sambil secara tidak sadar dia sebenarnya sedang menjadikan nasib sebagai tempat bergantungnya. Padahal iman percaya kita bukan mempercayai nasib. Dan kita lihat bagaimana Yesaya mengungkapkan betapa Allah lah penentu nasib itu. Dialah sebenarnya yang menjadikan nasib mujur dan juga nasib malang, terang dan gelap. Ini menandakan kepada kita bahwa dialah sebenarnya yang paling dapat kita gantungi, kita andalkan seutuhnya dan sepenuhnya. Bukan nasib yang kita andalkan, tetapi Tuhanlah yang menjadikan nasib hidup manusia itu yang lebih pantas untuk kita andalkan. Dialah yang sesungguhnya maha ajaib dan sanggup untuk mengangkat segala masalah hidup kita. Karena itu kita lihat bagaimana sikap seorang hamba-Nya bernama Daniel yang di tengah-tengah pembuangan bangsanya itu, dia mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah. Ketika ada surat perintah yang kalau tidak menyembah berhala maka akan dimasukkan ke gua singa yang kelaparan. Pada saat itulah kita lihat sikap Daniel tidak lalu kemudian kecewa dan marah kepada Tuhan, tetapi dia dikatakan dalam ayat yang ke-11 Daniel 6, demi didengar Daniel surat perintah itu dibuat, maka ia ke kamar atasnya, ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini merupakan sebuah kebiasaan Daniel di tengah-tengah masalah hidupnya yang menggunung. Dia justru makin memunculkan sebuah kebergantungan yang dalam kepada Tuhan. Karena dia sadar dia tidak dapat berjuang sendiri. Dia tidak dapat mandiri mengatasi segala pergumulan hidupnya itu. Dan dia mengandalkan Sang Maha Ajaib itu untuk menemaninya. Kebiasaan bergantung Daniel kepada Sang Maha Ajaib itu dan juga ditandai dengan senantiasa terhubungnya ia dengan Tuhannya itu membuat dia akhirnya kuat mengarungi pergumulan hidup yang berat. Dan ini sebuah kebiasaan yang perlu dibangun dari seorang beriman. Bukan justru merasa hebat dan merasa sudah dewasa lalu tidak perlu bergantung kepada Tuhan, tapi justru makin dewasa iman kita sesungguhnya, kita perlu makin terbiasa bergantung kepada Tuhan. Begitu pula kita perlu senantiasa terhubung dengannya. Bukan semata supaya masalah kita raib atau terbebas dari aib hidup kita, tetapi dalam kita bergantung kepadanya dan juga di dalam kita senantiasa terhubung dengan Tuhan kita, sesungguhnya kita belajar untuk makin karib dengan Tuhan kita. Inilah kekuatan kita untuk tidak lagi bergantung pada nasib, tapi pada Dia yang menjadikan nasib hidup manusia. Selamat membangun kebiasaan bergantung kepada Tuhan dan selalu terhubung dengannya. Dalam segala hal, naikkanlah doa permohonan dan datanglah kepada Tuhan untuk mengandalkan kekuatannya. Jangan pernah berjuang sendiri atau mandiri di dalam berjalan untuk bertumbuhnya imanmu. Tuhan beserta dengan kita. Amin.